Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab yaitu komunikasi bisnis lintas budaya. Di sini ada saya sendiri, Mas Rizal Fauzi, yang kedua ada Mbak Raud, yang ketiga ada Mbak Afi, yang keempat ada Mas Jenny. Pertama akan dijelaskan oleh Mbak Raud. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan bentuk komunikasi dalam bentuk isyarat, simbol-simbol, ekspresi wajah, intonasi suara, sandi, dan warna. Kemudian bab selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting bagi terjalinnya harmonisasi bisnis. Perlu adanya suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan maupun lisan. Kemudian yaitu memahami budaya dan perbedaannya. Yang pertama yaitu definisi budaya. Budaya yaitu mencakup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem dinilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Selanjutnya adalah komponen budaya. Menurut Rehman, Street, dan Betty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, bahasa, dan pengetahuan. Sedangkan menurut Michel, komponen budaya mencakup antara lain bahasa, kepercayaan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi. Sedangkan menurut Kateora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Komponen budaya dalam keseharian ini yaitu yang pertama ada budaya material. Dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teknologi dan ekonomi. Teknologi yaitu mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya. Ekonomi dalam hal ini dimaksudkan sebagai cara orang untuk menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Termasuk di dalamnya adalah segala bentuk kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, distribusi, konsumsi, cara pertukaran, dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan kreasi. Kedua adalah organisasi dan pendidikan, yaitu suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan untuk dapat hidup secara harmonis dengan yang lain, dan mengajar perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Yang ketiga ada sistem kepercayaan atau keyakinan, yakni yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut. Yang keempat ada estetika, yaitu berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tari-tarian. Dan yang terakhir ada bahasa, yakni cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Bahasa merupakan komponen budaya yang paling sulit dipahami. Meskipun demikian, bahasa sangat penting untuk dipelajari dan dipahami dengan benar, sehingga melalui bahasa orang dapat menolak empati dan simpati orang lain. Selanjutnya ada tingkatan budaya. Menurut Murphy dan Hildebrand, dalam dunia markas ada 3 tingkatan, yaitu formal, informal, dan teknis. Untuk yang formal, budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya dan bersifat formal atau resmi. Yang kedua ada informal. Pada tingkatan ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya. Mengapa hal itu harus dilakukan? Selanjutnya yang terakhir adalah teknis. Pada tingkatan ini, guru dan aturan-aturan merupakan hal yang penting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Dan selanjutnya yaitu
adalah mengenal perbedaan budaya. Dan mengenal perbedaan budaya dapat diketahui melalui hal sebagai berikut. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial di daerah pedesaan maupun perkotaan sedikit berbeda. Bedanya kenapa di daerah pedesaan ini masih terdapat nilai-nilai kebersamaan atau gotong royong yang sangat tinggi, meskipun dalam hal ekonomi mereka sedikit tertinggal. Namun di perkotaan nilai gotong royong ini sudah mulai memudar seiring dengan tingginya sikap individualistis. Yang kedua ada peran dan status. Budaya menuntun peran seseorang terhadap berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Ketiga ada pengambilan keputusan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada biasanya mengambil keputusan dengan cepat, tidak hanya dengan negara Amerika Latin dan Jepang. Pengambilan keputusan ini dilakukan oleh manajer puncak, umumnya dilakukan dengan lambat ataupun bertele-tele. Yang keempat ada konsep waktu. Sebagian besar penduduk negara maju menyadari bahwa waktu sangatlah berharga, yang istilahnya time is money. Lain halnya dengan para eksekutif dari Amerika Latin dan Asia yang umumnya melihat waktu secara lebih fleksibel. Selanjutnya ada konsep jarak komunikasi. Sebagaimana masalah waktu, menjaga jarak komunikasi juga berbeda untuk budaya yang berbeda. Misalnya ada konteks budaya. Konteks budaya yaitu cara orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain sangat ditentukan oleh konteks budaya. Dalam konteks budaya ini, konteks budaya tinggi seperti Korea atau Taiwan, orang kurang tergantung pada bahasa verbal. Kebanyakan dari mereka tergantung pada bahasa nonverbal. Lain halnya dengan Amerika Serikat dan Jerman, mereka sangat bergantung kepada komunikasi verbal dan cenderung langsung pada persoalan atau disampaikan secara lebih eksplisit tanpa basa-basi. Selanjutnya ada bahasa tubuh. Perbedaan bahasa tubuh seringkali ini menjadi sumber kesalahpahaman berkomunikasi lintas budaya. Selanjutnya ada perilaku sosial. Apa yang dianggap sopan di suatu negara bisa jadi dianggap kurang sopan di negara lain. Misalnya mengaruh-ngaruhi ibaratnya mempengaruhi tetangga atau gimana itu bisa dianggap kurang sopan di negara lain. Yang selanjutnya ada perilaku etis. Perilaku etis ini yaitu perilaku yang etis dan tidak etis antar negara pun bisa berbeda. Yang selanjutnya, yang terakhir ada perbedaan budaya perusahaan. Budaya organisasi ini cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi ini mempengaruhi cara orang bereaksi dengan orang lain. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Deni. Oke, yang selanjutnya adalah komunikasi dengan orang berbudaya asing. Ketika kita ingin merencanakan untuk membuat bisnis dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita, cara agar komunikasi kita menjadi lebih efektif adalah dengan mempelajari tentang budayanya. Mulai dari cara mereka berpakaian, bahasa mereka, tingkah laku mereka, hal-hal apa saja yang mereka suka, dan hal-hal apa saja yang tidak mereka suka. Kemudian, setelah kita mempelajari hal tersebut, selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya dengan cara melatih terus-menerus komunikasi kita kepada orang yang memiliki budaya berbeda. Yang selanjutnya adalah negosiasi lintas budaya. Di dalam negosiasi lintas budaya, mulai dari cara pendekatannya, cara pengambilan keputusannya, itu akan sangat berbeda dari negara satu dengan negara yang lain. Banyak sekali teori-teori tentang negosiasi lintas budaya. Dan menurut kelompok kami, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kuasai diri Anda sendiri. Sebelum Anda menguasai orang lain, alangkah baiknya Anda menguasai diri Anda sendiri, mulai dari kebiasaan negosiasi, toleransi, sampai dengan menjadi pendengar yang baik. Ketika Anda sudah bisa mengontrol itu semua,
maka akan sangat dengan mudah untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua adalah kuasai materi, mulai dari produk Anda apa, solusi yang Anda berikan apa, dan bagaimana cara membelinya, atau bagaimana cara bergabungnya dengan Anda. Ketika kita sudah menguasai diri dan menguasai materi, maka akan sangat dengan mudah untuk menguasai audiens. Dalam menguasai audiens itu tidak perlu menjelaskan terlalu detail tentang diri kita, tetapi untuk menguasai audiens kita cukup menjadi pendengar yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.